Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejarah, sahabat Nusantara, kali ini kita akan mempelajari tentang silsilah Sultan-Sultan Demak yang tertulis dalam manuskrip Syekh Anom. Hal ini dibahas secara detail di buku Sunan Prawoto Penjaga Visi Politik Maritim Kesultanan Demak Bintoro karya Ali Ramdhani. Oke, sahabat-sahabat sekalian, langsung kita baca pada halaman 21. Silsilah nasab Sunan Prawoto dalam manuskrip Syekh Anom. Penulis diketemukan dengan seorang kiai muda di Grogol Bening Sari, Kebumen, yang masih menyimpan satu naskah tulisan tangan. Kepada penulis, Muhyiddin 50 tahunan memperlihatkan lembaran-lembaran kertas yang berwarna kuning kecoklatan. Di salah satu halaman menyebutkan monograf itu ditulis tahun 1177 Hijriah atau 1763 Masehi, atau kemungkinan lain adalah tahun 1277 Hijriah atau sekitar tahun 1863 Masehi. Sedayu Sawal kaping selawe dalu ingkang warsa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam alfumi'ah sab'una wa sab'ah. Artinya ditulis di Sedayu pada malam hari tanggal 25 bulan Syawal tahun 1177 Hijriah. Demikian tertulis di manuskrip Syekh Anom. Pemegang manuskrip bercerita dirinya menerima peninggalan monograf itu secara turun-temurun dari leluhurnya yang masih memiliki garis keturunan dari Syekh Anom Sidokerso. Kitab itu pun dikatakan sebagai karya atau paling tidak ajaran dari Syekh Anom yang diterima dari para wali atau wali songo di tanah Jawa. Selanjutnya, penulis akan menyebut naskah tulisan tangan dengan aksara Arab Pegon itu sebagai manuskrip Syekh Anom. Manuskrip Syekh Anom membahas ajaran sakral para wali Jawa. Naskah ini berisi ajaran keislaman, terutama pembahasan tauhid atau teologi. Selain itu juga memberitakan sejarah Islam, sejarah raja-raja di Jawa, dan tidak terlewatkan silsilah para Sultan Demak Bintoro yang nasabnya masih menyambung kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Anom adalah seorang ulama berdarah bangsawan keturunan raja-raja Kesultanan Demak Bintoro. Darah para wali Jawa juga mengalir dalam dirinya. Karena itu, tidak mengherankan bila ia memilih jalan hidup sebagai seorang pengajar agama Islam atau sebagai ulama, syekh atau kiai setelah belajar ilmu-ilmu keislaman di Makkah atau di tanah Arab. Tertulis dalam manuskrip Syekh Anom, Pangeran Anom sareng sujarah dateng Arab kaparingan nami Syekh Anom Sidokerso dalem wonten Grogol Wadas. Punika sejarah saking Syekh Anom Sidokerso. Artinya, Pangeran Anom setelah pulang dari melaksanakan ibadah haji dan belajar di Mekah, Arab Saudi, mendapat gelar Syekh Anom Sidokerso, menetap di Grogol Wadas. Demikian sejarah Syekh Anom Sidokerso. Sekembalinya belajar ilmu agama di tanah Arab, Pangeran Anom menetap di Grogol Wadas atau Grogol Bening Sari di wilayah Kebumen sekarang. Keberadaannya menjadi tujuan bagi para santri dan masyarakat yang ingin menimba ilmu. Agaknya keberadaan Pangeran Anom memperkuat wilayah itu sebagai pusat pembelajaran agama Islam di Jawa bagian selatan.
Pasalnya, tidak jauh dari Grogol Beningsari ada pesantren yang lebih tua, yaitu pesantren Sumolangu. Syekh Kahfi Al-Hasani adalah tokoh sepuh yang membangun pesantren itu. Penulis berkesempatan berkunjung ke pesantren Sumolangu dan berziarah ke makam Syekh Kahfi Al-Hasani pada bulan April 2020 atau akhir bulan Sya'ban 1441 Hijriah. Dalam hubungannya dengan Raja-Raja Kesultanan Demak Bintoro, Syekh Anom merupakan cucu buyut Sunan Prawoto atau Pangeran Hadi Mukmin, Raja keempat Kesultanan Demak Bintoro yang bertakhta tahun 1546 sampai 1547 Masehi. Dengan demikian, Syekh Anom juga keturunan dari pendiri Demak Bintoro, Raden Fatah, yang bertakhta 1475 sampai 1518 Masehi. Manuskrip Syekh Anom memberitakan Sunan Prawoto adalah putra Sunan Demak. Sunan Demak putra Pangeran Sedolepen. Pangeran Sedolepen putra Panembahan Palembang. Panembahan Palembang menikah dengan anak perempuan Nyai Mas Kedaton. Nyai Mas Kedaton adalah anak Sunan Kutub. Sunan Kutub adalah anak Syekh Ibrahim Asmar. Tertulis dalam manuskrip Syekh Anom, punika sejarah saking Kanjeng Rasul. Kanjeng Nabi Rasulullah peputra Raden Ayu Fatimah. Raden Ayu Fatimah aputra Hasan Husain. Hasan Husain aputra Zainal Abidin. Zainal Abidin aputra Zainul Alim. Zainul Alim aputra Zainul Kubro. Zainul Kubro peputra Zainul Hakim. Zainul Hakim peputra Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro peputra Ibrahim Asmar. Ibrahim Asmar peputra Sunan Kutub. Sunan Kutub peputra Nyai Mas Kedaton. Nyai Mas Kedaton peputra Estri Kagarwa Panembahan Palembang. Nuli peputra Pangeran Sedolepen. Pangeran Sedolepen nuli peputra Sunan Demak. Sunan Demak nuli peputra Sunan Prawoto. Sunan Prawoto nuli peputra Pangeran Kediri. Pangeran Kediri nuli peputra Pangeran Sudarmo. Pangeran Sudarmo nuli peputra Pangeran Anom. Artinya, ini adalah sejarah Nabi Muhammad dan keturunannya. Nabi Muhammad memiliki seorang anak perempuan bernama Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah melahirkan Hasan dan Husain. Kemudian lahir Zainul Abidin. Zainul Abidin berputra Zainul Alim. Zainul Alim berputra Zainul Kubro. Zainul Kubro berputra Zainul Hakim. Zainul Hakim berputra Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro berputra Ibrahim Asmar. Ibrahim Asmar berputra Sunan Kutub. Sunan Kutub berputra Nyai Mas Kedaton. Nyai Mas Kedaton melahirkan seorang anak perempuan yang kemudian dinikahi oleh Panembahan Palembang. Kemudian melahirkan Pangeran Sedolepen. Pangeran Sedolepen kemudian berputra Sunan Demak. Sunan Demak kemudian berputra Sunan Prawoto. Sunan Prawoto kemudian berputra Pangeran Kediri. Pangeran Kediri kemudian berputra Pangeran Sudarmo. Pangeran Sudarmo kemudian berputra Pangeran Anom. Mencermati urutan nama-nama di atas, dengan mudah bisa dimengerti bahwa yang dimaksud dengan Sunan Demak tidak lain adalah Sultan Trenggono dan Panembahan Palembang adalah Raden Fatah. Karena putra Raja Majapahit terakhir ini memang lahir hingga menginjak remaja di Palembang, diasuh oleh Adipati Aryo Damar. Informasi yang mengagetkan adalah munculnya nama Pangeran Sedolepen sebagai anak Panembahan Palembang. Bila ini benar,
maka penyebutan Pangeran Sidolepen menunjuk kepada nama tokoh yang selama ini kita kenal sebagai Pangeran Patiunus. Bukankah selama ini tokoh Sidolepen dimunculkan sebagai figur yang berhadapan dengan Sunan Prawoto? Perhatikan pemberitaan dalam Babat Tanah Jawi misalnya. Bila kita mengikuti silsilah yang termaktub dalam manuskrip Syekh Anom, maka berita adanya konflik antara Pangeran Sidolepen dengan Pangeran Hadi Mukmin menjadi patut dikaji ulang. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikian tadi silsilah Raja-Raja Demak yang termaktub dalam manuskrip Syekh Anom Sidokerso dari Kebumen yang diulas dalam buku Sunan Prawoto, penjaga visi politik maritim Kesultanan Demak Bintoro. Oke sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Salam sejarah, salam Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.